Terus si Kuncen itu langsung ngos-ngosan. Saya udah bilang, tinggalkan Banda Anda. Oh, Banda. Gue liat mata lo nih ya. Pasti lo bisa ngeliat kiri kanan dong. Tipis dong. Jarak lo tipis. Dan gue liat, gue lagi tidur di situ. Kalau ngeliat lu Gue tidur. Gue liatin gitu, kok penari ini kok cantik ya? Karena pakainya kayak model penari gitu. Terus bunyi kerincing gitu kan. Wah, ini benar orang nih. Tapi kok udah kabut. Pas gue liat, astagfirullah, cantik banget. Gue seneng banget kan. Iya mbak, mau kemana mbak? Ini ketawanya. Mbak dari mana? Ini ketawanya. Nih gue liat lu nih ya. Terus dari sini muncul orang, belakang muncul orang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Apa kabar lu semua? Mudah-mudahan di rumah yang pada nonton sehat semua. Kali ini gue kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah seorang pendaki senior, pendaki legend lah gue anggap. Beliau sudah malang melintang dari tahun 90-an di dunia pendakian di seputaran Indonesia. Dan beliau punya segudang kisah yang menurut gue sangat menarik untuk kita ceritakan di channel ini. Malam ini dia akan bercerita tentang sebuah gunung di daerah Jawa Timur. Ini merupakan gunung yang menarik ya, yang nggak terlalu populer tapi punya segudang misteri, yaitu Gunung Wilis. Mau tahu cerita seperti apa dan siapa yang bercerita? Langsung aja gue perkenalkan kepada Bang Heru Survival. Apa kabar brother? Baik brother, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Bang Heru ini, alhamdulillah Bang Heru udah mau hadir lagi di channel Jajah Malam nih. Nggak bosan-bosan ya mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Bang Heru kan jadi banyak yang nonton dan subscriber gue nambah bro. Amin ya rabbal alamin. Numpang tenar ya. Jauh-jauh gue dari Amsterdam nih. Bukan main. Cuman pakai kaosnya doang. Terus ada pirang dikit. Bang Heru, ini gue pengen denger cerita ini nih. Bang Heru pasti pernah ada kisah di salah satu gunung yang gue sendiri jujur aja. Ini gunung gue belum pernah naik. Itu Gunung Wilis banget ya. Itu pernah ada Bang Heru kisah di sana? Ada. Oke. Lu mau tahu seperti apa ceritanya bro? Gue juga pengen tahu. Langsung kita dengar sama-sama dari Bang Heru Survival. Gas bang. Jadi gini Vi, Gunung Wilis itu termasuk bukan gunung favorit di tahun itu. Betul. Karena kalau gunung favorit ya untuk Jawa Timur Arjuno, Semeru, terus apa lagi tuh? Raung. Itu kan salah satu gunung favorit di Jawa Timur kan? Betul. Gunung Wilis itu termasuk tidak termasuk gunung favorit. Bukan pilihan utama. Bukan pilihan utama. Tapi di gunung tersebut gue paling suka adalah gue dari jam apa ya? Karena gue suka sejarah. Karena di gunung tersebut menyimpan suatu kisah di zaman kolonial, pejuang kita yang sangat heroik, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh, salah satu rutenya gerilyanya dia. Iya, jadi mohon maaf ya kalau koreksi kalau gue salah. Jadi kalau setiap taruna yang masuk akademi militer, khususnya infanteri, wajib melewati jalur rute Panglima Sudirman. Infanteri itu. Iya, karena itu jalur gerilya. Iya. Waktu itu kan, kalau nggak salah ya, Jenderal Sudirman tuh waktu Belanda agresi kedua kan tuh, akhirnya dia akan memutuskan keluar kan, ibu kota kita tuh pindah ke Jogja. Yang gue tahu ya, yang gue tahu sejarah itu. Terus dia nggak mau berunding dengan Belanda, ya udah lo gue gerilya aja. Ya itu jalurnya itu, Gunung Wilis. Jalurnya Gunung Wilis ya. Nah, Gunung Wilis itu masuk perbatasan di beberapa kabupaten ya. Maka dibilang Turonggo Mandiri. Jadi diapit Kabupaten Tulung Agung, Ponorogo, Nganjuk, Madiun, Blitar, Kediri.
Maka bilang tuh Ronggo Mandiri apa Tunggal, gitu itulah. Itu. Jadi gunung itu memang dikelilingin berapa kabupaten itu, dan gunung tersebut ketinggiannya kurang lebih, ya mohon maaf koreksi kalau salah, 2.565. Ya, kurang sampai 3.000 ya. nggak sampai. Jadi kalau sekarang dibilang sama kayak ketinggian kayak Gunung Prau. Gunung Prau kan baru berapa tahun ini hits. Iya. Zaman kita dulu mana ada Gunung Prau. Bener. Orang tahu Triple S, Sindoro Sumbing Selamat, Iya. ya kan? Jadi Gunung Wilis itu nggak termasuk jadwal agenda mendaki gunung. Karena waktu itu memang, karena gue tertarik naik gunung tersebut adalah, memang di tahun 95 kalau nggak salah, di bulan November. Jadi kita mau ke sana itu dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Kita 10 November tuh. 10 November. Nah, temen gue tuh yang namanya Bambang. Jadi Bambang nih, mohon maaf Bambang nih. Bambang itu polisi. Mudah-mudahan lo jadi jenderal. Amin. Amin. Sekarang di Kombes. Oke. Dan memang si Bambang itu, temen gue itu, ya mungkin berapa tahun lalu, dia sempat jadi Kapolres Kediri. Oh, oke. Nah ini ada cerita seru, pokoknya nanti di akhir cerita aku ceritain. Karena dia pernah ada nyumpahin dia, nanti kamu jadi polisi, kamu jadi pemimpin di sini. Oh gitu. Padahal dia nggak ada dulu niat polisi, nggak ada. Pokoknya unik lah di Bambang ini. Jadi singkat cerita di tahun 95, jadi Bambang itu teman sekolah gue, terus dia jadi pacar-pacar dia tuh teman bestie gue semua. Dan dia tahu gue sering naik gunung, dia bilang, "Ru, kalau lo ada di Jawa atau lo ke Jawa Timur, lo mampirlah ke tempat gue." Gitu loh. Lo naik Gunung Wilis. Dan ini Gunung Wilis gue naik pertama kali udah sekali doang, udah belum pernah naik kedua kali, 3 kali. Kalau kayak Gunung Sumbing, Sindoro, Semeru apalagi udah sering itu kan. Arjuna, Welirang baru sekali. Lo cobain, ini gunung bener-bener masih alami, hutannya asri. Wah itu cocok dah. Nih apa, lo mesti cobain rute, istilahnya gini ya, ini kan acara 10 November, emang banyak bapak mapala, istilah napak tilas. Napak tilas ya. Iya. Cuman waktu itu kita nggak ikut acara itu. Kita kan beda sendiri. Nah singkat cerita pas gue udah di Kediri, gue nginep di tempatnya Bambang, rumahnya ini ramai banget. Memang di tempatnya dia itu bapaknya ini juga anak kolong juga, bapaknya bukan dari Polri, TNI. Mungkin bapaknya lihat anaknya di TNI. Itu kan, cuman dia nggak mau. Cuman dia waktu itu nggak mau jadi TNI Polri. Nggak mau mau jadi pengusaha aja. Dia waktu itu bilang gitu. Karena waktu di tahun 95 kita juga masih sama-sama kuliah. Si Bambang juga masih kuliah di Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Berarti dia masuknya dari Akpol ya? Akpol, sekarang Kombes. Mudah-mudahan jenderal, amin. Amin. Jangan lupa Lembang. Kalau jenderal jangan lupa gua. Ngancam sih. Gue bongkar rahasia-rahasia lo di gunung. Jadi singkat cerita di situ di rumahnya dia tuh, jadi dibilang gue nggak ada pacar bro, belum ada gini-gini. Ya kalau gue malam minggu, ya kalau gue nggak naik gunung ya udah nongkrong-nongkrong di rumah gue anak-anak, kalau nggak di base camp gitu-gitu. Singkat cerita tuh di tempat ini banyak banget tuh anak-anak mapala. Wah zaman itu gue gondrong. Dari inilah. Wah gue lupa lah nama-nama itu. Terus dari mereka bilang, "Mas, cobain naik Gunung Wilis." Ya namanya Akam sih udah sering dong. Mau dari Blitar kayak Nganjuk, siapa komunitas pendaki gunung maupun mapala nggak pernah naik Gunung Wilis. Ya, pasti pernah naik lah. Para pendaki Jawa Timur nggak mungkin nggak pernah naik Gunung Wilis. Terus dari beberapa orang itu yang akhirnya ikut pendakian tuh, ini gue samarkan namanya, ada Novi, Feni yang ceweknya, terus masuk Bambang, Coki, satu lagi siapa gitu gue lupa ya. Pokoknya kita tuh waktu itu, gue, Bambang, Coki, aduh satu lagi Adi tuh siapa gue lupa, anggap namanya Adi ya. Itu sama Feni dan Novi. Nah kita ngalur gitu ngomong tentang gunung-gunung. Diceritain lah horor-horor. Nah di saat itu memang gue sama Bambang doang yang umur paling muda istilahnya. Mereka tuh udah pada di atas gue 2 tahun. Paling junior lah. Ya Bang jangan cerita gitu lah Bang, masa gue belum naik gunung cerita horor-horor. Itu mereka pada ketawa tuh. Wah ketawa gitu-gitu. Lo
ya apa, nyantai kan, apa lo madol? Kagak madol bang, gue lagi bosan kuliah, gitu, pingin jalan. Madol nih bolos bro ya, pada tahu. Jadi ikutin. Terus, masih ini nggak banyak waktu? Ya waktu banyak aja, orang gue nggak ada kerjaan, gue pengangguran, cuma kuliah doang, mau naik gunung. Mama nggak naik gunung Wilis? Ya mau aja sih, cuman duit nggak cukup. Udah gampang, lagi ada Bambang kan, udah tenang aja, mau nggak lo? Udah pada lo cuman kesini makan-makan doang, ngapain? Kalau nggak jalan-jalan, lo mesti tahu Gunung Wilis. Waktu dibilang waktu itu, puncaknya banyak. Kalau di Jawa Barat kan paling banyak puncak Gunung Salak, iya, puncaknya banyak. Nyata di Jawa Timur paling banyak puncak di Gunung Wilis. Oke. Ada puncak 17, ada apa gitu. Pokoknya banyak, silakan searching di Google maupun Wikipedia. Jadi katanya puncak tertingginya dibilang puncak 17. Tapi banyak puncaknya banyak. Jadi puncak tertingginya. Nah, singkat cerita, setelah kita beli perlengkapan logistik dan sebagainya, macam-macam lah. Di saat itu gue udah punya sleeping bag, udah carrier, udah pemain komplit. Tas masih Alpina. Sleeping bag Alpina. Juta umat. Celana Alpina. Yang kantong itu kan. Sepatu apa, atau nggak salah, Almedo atau apa gitu, gue lupa. Singkat cerita, kita naik dari base camp namanya Mojo. Nah, kemudian pas sampai di base camp, si Bambang sama si Adi ngobrol-ngobrol gitu. Sebentar kita ada tambahan. Ada nanti guide kita. Lah, katanya udah pernah naik Gunung Wilis. Udah. Cuman kita dari rute yang berbeda nih, teman-teman gue. Cuman dari Mojo ini ada yang udah pernah sekali, siapa kalau nggak salah Adi atau Novi gitu kan. Cuman kan baru sekali, udah agak lupa. Jadi karena Gunung Wilis itu kalau nggak musim pendakian, jalur tertutup rumput, tertutup ilalang lah gitu. Oh, masih asri banget. Jadi kalau untuk mendakinya lo harus pakai ke guide. Zaman dulu kan bukan guide, dibilangnya kuncen. Masih golok tebas dong ya? Betul, golok tebas. Oh ya udah, nyantai dulu. Kemudian datang. Pas gue lihat perawakannya, wah ini mah bukan guide, kuncen beneran. Itu pakainya, mohon maaf ya, hitam-hitam, terus pakai yang ikat pala ya, bukan belangkon ya. Terus akar bahar. Spiritual banget kayaknya. Iya, dan mohon maaf giginya agak ompong-ompong. Ih, gue jadi serem ngeliat. Kumisan gitu, brengos gitu ya. Lah, kok dia bawa, bukan kayak botas ya? Kayak bawa apa ya? Canglong gitu. Apa sih, gembolan gitu. Oh, kenalan Pak siapa, gue nggak tahu, tuh namanya lupa gue. Di Bogolok. Bang, lo yang bener bang. Ini guide apa jawara nih? Kan di Bogolok bukan? Waduh, jiper kan? Hah? Apalagi di saat itu film apa itu lu yang terkenal dulu tuh? Yang film itu tuh, yang apa sih pakai topeng itu, pembunuh berantai itu. Bukan serem kayak gitu ya? Jason. Jason tuh. Kan udah zaman itu udah ada tuh film itu yang seri pertama itu. Serem banget ya. Tinggi orangnya, kurus tinggi. Mohon maaf ya, perawakan kayak almarhum Haji Damsik. Oh, Him Damsik. Cuman diberewokan. Kurus ya? Kurus tinggi. Dia ngerokok gini. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Tapi yang si kuncen itu ngeliatin si Bang Coki sama si Feni. Berapa orang waktu itu? 6 orang. Bawa tenda waktu itu 2 kalau nggak salah. Bawa tenda 2. Nah, sebelum kita naik pasti kita berdoa dulu kan. Si kuncen itu ada satu ngomongan dia. Sebaiknya kalau naik gunung, tinggalkan banda Anda. Banda? Apaan banda? Kan gue nggak tahu. Bambang gini, banda tuh ini apa, jimat. Gue kan liatin. Tapi matanya itu, gue lihat mata si kuncen itu menjadi ke arah si Coki dan si Penny. Banda. Tapi si Coki sama Penny kan biasa aja. Banda, apaan bang? Udah. Tapi si kuncennya diam. Entah si Adi ngatur ini gimana, ngobrol, udah ya pasti kan ada biaya gitu nih. Ini mbah. Panggilan mbah, ini rokok ini. Wah. Dia sebagai leader. Sepanjang jalan ngerokok, men. Ke kereta, gue aja ngos-ngosan. Gila. Paling nggak bisa gue sambil jalan ngerokok. Nah iya bener, sama gue.
Iya, dulu sempat gue gitu. Kalau DPK bisa ngerokok, kalau bawa kan nggak bisa gue ngerokok. Aduh, ngapa-ngapan di jalan. Nah, beneran tebas-tebas. Nah di pos berapa gue lupa, pas kita lihat pos 1, kita istirahat pos 2. Nah itu hutan rapat, dan di saat itu memang habis turun hujan, lembab. Wah teman gue ya cewek-cewek pada teriak. Nyata ini Pacet. kita pacet. Oh teriak, ya. Gue bilang, lu pernah kena pacet? Gue kagak. Kuncinya gini doang nih. Coba aja mas buka sepatu. Nggak ada pacet. Gue buka sepatu, pacet di sini gue banyak semua pacet. Gue geli juga gue. Ya udah digini doang nih, pakai rokok diinin, terus gue bilang udah nggak apa-apa, sekaligus donor lah. Iya kan, darah kotor. Iya, makanya jelek, kos kaki jadi berdarah gitu. Kos kaki putih lagi malahan, kos kaki bola. Nah singkat cerita, kita jalan pos 1, pos 2 dan seterusnya segala macam, sampai akhirnya gue nggak tahu tuh, dia bilang kita camp di pos berapa, 5 atau 4 gitu ya. Kita nge-camp nih. Terus biasa activity ya. Masak-masak segala macam. Gue lagi lihat gini. Kok ada burung elang? Burung elang gitu, set gitu. Ih bagus banget burung elang kan. Pasti nyari mangsa. Keren banget burung elang, gede banget nih. Wah keren nih. Aduh, nggak bawa kamera pocket mana bisa, nggak bagus kan. Burung elang muter. Terus gue liatin itu. Bagus banget tuh, puncak Gunung Wilis. Gue tunjuk gitu. Wah, bagus banget. Pas kulihat kok ada ular. Ular gede banget, ngelingkar gitu. Gue bilang, ini halu, karena belum makan kan. Ada ular. Ular gede banget. Gue nunjuk gini. Si Feni juga nunjuk. Kamu bisa lihat juga, Her. Si Coki juga begitu nunjuk. Itu ada ular. Tiba-tiba gue lagi nunjuk begini nih. Entah gue atau si Coki lagi nunjuk gini langsung ditepak sama si Kuncen. Dan nunjuk saru. Oh saru, gue ingat bahasa Jawa. Kalau kita namanya istilahnya Pamali. Nah itu saru ya, jangan nunjuk. Ya udah. Dan singkat kita ngobrol. Dan di saat itu kita doang naik sama si Kuncen, jadi bertujuh. Nggak ada lagi pendaki, nggak ada barang sama kita, nggak ada. Setelah kita makan ngobrol, kemudian kan kita bawa 2 tenda, yang cewek kan di tenda sendiri kan. Si Kuncen, bah ini aja tidur di sini tenda kita. Sorry waktu itu buat 3 tenda, bukan 2. Nggak, saya tidur di luaran aja. Tidur di ini cuma nyender di pohon. Cuman ini nggak putus, kretek. Begini doang. Gak lama kemudian, gue ada apa nih? Keluar kok si Coki sama si Feni ribut. Tapi aneh lo berantemnya lo. Itu kayak si Feni itu badannya kecil. Jadi Coki kayak dibanting badannya. Coki dibanting Feni, iya. Ribut fisik gitu? Ribut fisik. Itu bilang si Novi, itu kesurupan. Bayangin nih. Gimana sih cowok-cewek berantem? Tapi anehnya, kalau kita berantem, gue malah berantem nih. Paling pitingan, gebuk. Ini nggak ada kayak kelempar ke sana ke sini. Kok tenaganya gede banget itu loh. Terus itu bilang Novi, bilang itu kesurupan. Dan itu bahasa itu aneh, bahasanya nggak kita kenal. Baru si Kuncen itu bilang, ini kesurupan ini. Aneh kan tuh. Gue baru lihat kesurupan seperti itu. Kesurupan berantem. Dua-duanya kesurupan? Dua-duanya kesurupan. Tapi jadi gini, kalau kita orang kesurupan pasti kan, wah gitu ya. Ini kesurupan berantem, dan berantemnya, mohon maaf ya, itu berantem kayak lo lihat adegan film laga. Jadi, sorry nih, gue bilang diri gue silat, lo karate. Kita sama-sama keluarin jurus. Waduh. Kepatok sana, kepatok sini. Ya sekarang logika ya, gue sama lo berantem, kejedot pohon-pohon, pasti sakit apa? Ini nggak sakit. Sebaju udah robek-robek. Mau kunci langsung, nggak tahu gimana tuh, ambil air, dipegang, disembur, pingsan. Gue baru lihat fenomena kesurupan seperti itu. Kan biasanya kesurupan yang gue tahu ya, kalau di gunung kesurupan, wah gitu ya, gimana gitu, oh gitu kan.
Dan anehnya tuh matanya tuh bola mata lebih gede banget ya. Iya. Dan tidak kedip sama sekali. Kalau kita kan kedip nih ya, ada kedip, nih ada kedip. Wah, aneh ngeliatin nih. Dan itu pupil itu mengecil, terus kiri ininya di lingkaran bola mata tuh merah. Gue bilang, gue berpikir secara logika, Feni badan kecil ini bisa ngebanting Coki badan gede. Itu nggak masuk logika. Dan si Bambang lihatnya, kok berantem, kok seru. Si Novi karena dia punya kemampuan itu ya, bukan ini mas, ini keserupan. Kita kan nggak percaya kayak gitu. Dan kenapa gue nggak percaya? Karena si Adi cerita, memang mereka menekuni bela diri. Entah bela diri apa ya, gitu loh. Tapi itu kalau gue lihat gerakannya dengan, soalnya mereka ikut bela diri luar, bukan bela diri kita yang silat. Nah itu bagi gue tuh aneh. Gerakan silat nggak seperti itu. Jadi kemungkinan mereka atau si Coki emang Coki ikut karate, si Penny ikut apa, jiu-jitsu atau apalah. Taekwondo atau apa ya. Dan gayanya itu bukan gaya bela diri itu, gayanya gaya silat. Oh gitu? Iya, itu gaya silat gue tahu banget karena gue ikut bela diri juga kan taekwondo. Loh, itu hampir mungkin 10 menitan. Ternyata itu keserupan. Dan kuda-kudanya itu, aduh gila keren banget. Wah, sayang gue gak ada video, kalau ada video gue filmin tuh. Itu keserupan. Terus si Kuncen itu langsung ngos-ngosan. Saya udah bilang, tinggalkan banda Anda. Oh, banda. Mungkin sih mereka berasa kan. Enggak nih gesper. Ini Coki pakai gesper. Sebenarnya pakai kalung. Enggak, saya pemberian dari paman saya pemberian dari tante saya gitu-gitulah. Nah, ini apa? Cuman ini doang buat jaga-jaga. Iya nggak bisa. Mereka tetap nggak mau. Ya udahlah si Kuncen mau ngomong apa. Bukan dengar dari situ kan dari Bambang. Maksudnya apa sih Bang? Itu gue jimat hair. Karena kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Keserupan kayak gitu. Akhirnya tenangkan sama si Kuncen. Setelah mereka sadar, itu langsung mereka, itu baru berasa tuh badan sakit-sakit. Kok kenapa badan gue sakit ini semua? Kok baju gue robek? Kok ini gue berdarah? Baru berasa. Emang kenapa ya? Diceritakan lah itu, nggak percaya. Kan saya sudah bilang, itu badan ditinggalin, jimat, di baru. Nggak, tapi dia nggak mau ini. Jangan dipakai, mendingan taruh di tas, atau titipin sama saya. Dia mau ngasih. Cuman bagi gue, itu kan privasi, ya terserah masing-masing kan. Terus gue juga, kan baru kenal sama tuh orang, gue kan lebih dekat sama si Bambang ini, teman gue. Bang, itu kan temannya Bambang, bukan teman gue. Kan orang Jakarta cuma gue doang. Bang, kenapa begini lagi Bang? Gue capek Bang, gue dapat kayak gini. Gue juga nggak tahu. Udah. Akhirnya tenangin, diminum teh gitu kan. Terus udahlah ganti pakaian lo gini-gini. Cok, kenapa bisa gini Bang Coki? Gue juga nggak tahu. Kan tadi gue tidur. Jadi rupanya menurut mereka nih, kata mereka yang si Coki lagi keluar mau ngambil apa gitu loh. Si Feni juga mau keluar ngambil apa. Perasaan mereka begitu. Cuman kayak perasaan mereka bilangnya, enggak, kita lagi ngobrol. Kenapa lo tiba-tiba berantem? Itu. Nah itu yang bagi gue tuh, kenapa bisa begitu? Tiba-tiba sat gitu loh. Kalau orang bilang mungkin kesambet. Tapi kan ya udahlah. Apa ini bahas dalam hati gue ya. Udah gue diam aja nih, gue kenapa? Ya, gue dalam hati gue, ya Allah kenapa gini lagi, gue udah begini nih. Duh, gue mau jalan jadi begini, udah capek-capek begini lagi kan, jadi nggak tenang gue tidur. Maunya nyantai kok begini, ya udahlah. Kita tidur. Terus gue bilang sama Kuncen, Mbah, tidur di dalam aja Mbah. Enggak, saya ini di luar aja. Minta rokoknya. Buset, rokok 2 bungkus habis men. Rokok gue diminta. Ya udahlah, ngerokok. Dan aneh pas ngerokok gini, gila kuat banget, kepala gue dingin banget men. Gue kan kasihan kan. Mbah, dingin Mbah. Namanya tidur banyak. Ini kok ada orang, enggak, saya di sini aja. Kan karena kasihan akhirnya gue kasih raincoat gue. Kan raincoat kan bahan panas tuh. Pakai ini aja Mbah. Oh iya makasih, dipakai, akhirnya dipakai. Kan kasihan. Orang cuma pakai sendal. Bener sendal gunung, sendal jepit apa sendal kulit kayak gitu. Dipakai aja. Pas gue
gue di dalam, gue tidur ya. Gue lagi tidur, kok nggak enak banget ya gue. Aku keluar tenda aja. Gue ngerokok aja nih. Ngerokok, gue udah dikuncen. Bisa lo tidur di bawah pohon begini, kayak orang bersila gini. Tapi rokoknya masih megang gitu. Tapi untungnya udah mati ya, baranya ya. Gue nabun aja. Gue nabun aja, ngerokok. Dan kemudian si Adi keluar. Ngapain lo? Aku nggak bisa tidur, gue nggak tahu, nggak bisa tidur. Udah kan besok kita muncak. Iya, tapi nggak bisa tidur kok. Pas Adi keluar, si Novi keluar. Lah, lu keluar ngapain? Udah tidur aja. Nggak enak gue sama si Penny, ini mulu, tidurnya gerasa-gerosok. Minum. Iya, minum. Rokok, ngerokok. Dingin, ngerokok. Sepanjang itu kita ngobrol. Si Novi, Adi begini. Dia langsung, kenapa? Kaget, gue pikir siapa tuh? Jadi saya kira ini, demit. Apaan tuh kuncen? Jadi, astagfirullah, gue pikir siapa? Sangkanya ini kali demit. Pohon. Karena baju hitam. Gue ngakal situ. Lo jangan kurang ajar sama orang tua lo. Itu orang, itu Pak Kuncen. Gue nggak tahu. Kasihan lo teriak kayak gitu, untung dia nggak bangun. Begini tidurnya. Yaudah gue tidur duluan ya. Yaudah. Itu jam berapa? Mungkin jam 1, jam 2, jam 1-an. Lo nggak tidur, ntar aja deh. Yaudah, berarti lo tidur di agak luar dekat pintu tenda. Yaudah nggak apa-apa. Mereka pada masuk, tambah dingin. Gue masuk, gue tidur. Terus, sebelah gue kan ada Bambang. Apaan sih lo Bang, nyolek-nyolek. Tidur, nyolek lagi. Ya ilah Bang, kenapa ya, mau kopi, mau teh? Siapa lo? Nggak ada. Bener, semua pada ngorok ya semuanya. Itu siapa ya? Gue mimpi atau gimana? Terus gue bilang, mau gimana nih? Gue mau ini dulu. Gue kayak gimana? Gue bingung gitu. Gue mau ini, gue bingung ngapain ya? Udahlah, gue mau kencing dulu lah. Gue orangnya tuh gampang beseran bro. Habis biasa gue masuk lagi tenda. Nah, pas gue liat, kabut, mantap banget kabut kan. Lama-lama kabutnya tebal gitu. Udahlah. Yang, itu siapa? Gue pikir ada pendaki gunung kan. Itu siapa ya? Wah, mantap, ada orang naik gunung nih. Pas gue liat, kok pakaiannya kayak pakaian model penari gitu. Cewek. Nggak mungkin banget masa orang dalam hati gue naik gunung pakai baju penari. Jangan-jangan ada orang mungkin komunitas pramuka atau apa mau bikin mentas atau apa gitu kan. Kan dalam rangka menyambut Hari Pahlawan kan emang beberapa kita lihat di bawah tuh yang dekat-dekat di bawah itu ada camping ground banyak tuh komunitas kayak pramuka atau apa kayak mentas-mentas gitulah, entah reok atau apa gitu kan. Gue pikir ya mungkin anak-anak sekolah kali mau ini. Terus gue liatin gitu, kok penari ini kok cantik ya? Karena pakainya kayak model penari gitu. Terus bunyi kerincing gitu kan. Wah, ini benar orang nih. Tapi kok ada kabut. Pas gue liat, astagfirullah, cantik banget ya. Gue seneng banget kan. Iya Mbak, mau kemana Mbak? Ini ketawanya. Mbak dari mana? Ini ketawanya. Nih gue liat lu nih ya. Terus dari sini muncul orang, belakang muncul orang. Gue langsung keringet dingin. Jadi gini deh, gue ngeliat lo, tiba-tiba di belakang lo ada si Angga, belakang lo ada si ini. Jadi kayak ketutupan gitu. Gue langsung, siap. Gue langsung gagu dan keringet dingin, sekeringet-keringetnya. Itu gue udah ngebakar rokok, itu langsung jatuh. Mbak, wah itu gagu. Bagaimana yang mirip itu, yang si penari itu begini. Mbak, siapa? Dia diem aja, senyum. Gue mau balik ke tenda nggak bisa, kayak kekunci. Terus, dan anehnya, ya sekarang gini, lo nyamperin gue jalan kaki biasa dong. Itu jalannya begini, kayak melayang gitu. Wah, gue
melihat kayak gitu. Mas, lemas tuh. Lemas. Untung nggak kena api unggun. Jatuh, kaget. Gue liatin, nggak ada. Udah. Alhamdulillah, mimpi. Gue masuk nih ke dalam tenda. Ada lagi. Nggak ada. Wah, itu langsung kaget. Kaget ya. Mohon maaf ya. Kencing di celana ya. Sampai kencing loh. Kenapa bisa tahu gitu? Panas. Anget ya. Waduh. Tiba-tiba yang mirip Kenari itu, sosok kayak Dewi itu. Maaf, Mbak siapa? Dia mengaku, itu pakainya kuning-kuning kayak kuning gading. Dan itu benar-benar gue lihatnya dari jarak mungkin 2 meteran. Mbak siapa? Mbak orang atau bukan? Begitu. Iya. Nama saya Dewi Roro. Dewi Roro siapa ya? Diketawa aja. Tapi ini datar gitu. Kok nggak bibirnya nggak ngatem nggak gimana? Tapi ada beberapa kata tuh dalam bahasa Jawa. Tapi anehnya kok batin gue kayak dia nyambung gitu. Ya gue anggap itu halusinasi lah. Karena seingat gue dari jatuh kena api unggun terus balik lagi ke tenda ada nyolek. Gue perasaan gue di dalam udah tidur. Jadi pas lo kalau kita nih gue liat mata lo nih ya, pasti lo bisa ngeliat kiri kanan dong, tipis dong, jarak lo tipis. Dan gue liat gue lagi tidur di situ. Lo ngeliat lu Gue tidur. Astaga, gue bilang, ini gue di mana? Langsung, Dewi siapa? Dewi Roro. Kamu diterima baik di tempat saya, tapi tolong teman-teman kamu itu jimatnya jangan dipakai. Di jimat teman kamu itu ada pendampingnya berantem dengan pasukan saya. Berantem. Gue itu waktu itu belum nalar. Gue iya. Gue gini. Jadi gue hanya bisa ngucapin siapa nama ini. Dia bilang Dewi Roro. Dan gue juga baru tahu setelah berapa tahun itu namanya Dewi Roro kuning. Pesannya tadi kayak gitu. Tolong teman Denmas tanggalkan bandanya, jimatnya. Gak lama kemudian tuh dari berapa ini banyak orang kayak hulu balang gitu. Gak lama kemudian ada seorang pemuda ya, itu ganteng banget men. Gue nggak tahu sekarang artis apa. Kayak orang kolosal gitu. Terus di belakangnya tuh ada pedangnya tuh berbentuk gambar kayak burung elang. Gagangnya. Selamat datang Denmas di tempat kita. Denmas diterima baik di tempat kita, tapi teman Denmas kurang ajar karena jimat itu ya gimana kalau gue analogikan adalah lo gue terima baik di tempat gue, tapi lo jangan bawa bodyguard lah. Jadi bodyguard sama bodyguard gue berantem. Iya. Jadi istilahnya kita bertamu ke rumah orang tapi nggak sopan bawa sesuatu gitu. yang... Ya lo kayak gue ke tempat lo, gue bawa centeng. Ya kan lo juga, ya ngapain sih lo bawa bodyguard? Gue tahu lo orang kaya, lo jangan bawa bodyguard. Emang gue siapa? Kan gitu. Emang gue ancaman buat lo gitu. Nyata dia punya jimat itu bentrok dengan pengawal-pengawal yang di gunung itu. Itu gue tahu setelah akhir. Kan gue anggap itu mimpi karena gue ngeliat ini gue, jasad gue. Gue tidur kok, gue liat. Gue berpikir, ini gue mimpi. Gue lihat gue tidur di situ. Terus gini, ya baik. Oh itu pemuda itu asli men, itu ganteng banget, gagah. Badannya bener, apa ya kalau dibilang bodybuilding nggak juga, pokoknya bagus lah, tinggi-tinggi itu. Dan Dewi itu cantik, tinggi, semampai, wangi banget, wangi. Dan herannya, gue lihat kesini si kucing tidur gitu. Gue mau teriak, woi bangun, nggak bisa. Woi bangun lo, so bangun gitu loh, nggak bisa. Jadi kayak gue memasuki ruang hampa udara. Dan sekali lagi, sekarang lo bakar api unggun, ya bakar kayu kan pasti bunyi petak. Itu nggak bunyi angin aja nggak denger. Kayak kuping gue digini nih.
Ya kan kalau kita gini, nah itu. Wah, positif gue pikir. Ini gue mimpi ini. Baik, terima kasih. Gue cuma bilang, baik terima kasih. Sebagai ini. Gak lama kemudian, jaraknya makin deket. Hilang. Hilang. Kemudian gue bangun. Gue bangun, gue batuk-batuk. Si kunci juga batuk-batuk. Tiba-tiba si kunci nyamperin gue. Kenapa mbak? Ternyata mas ini masih kagak bang. Saya mimpi. Mbak juga mimpi. Iya kan? Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Enggak. Dia bilang gitu. Kamu tadi emang mbak lihat? Iya tadi saya lihat. Enggak. Udah mbak tidur. Udah nih. Pakai lagi nih sleeping bag. Gue kasih sleeping bag nggak mau. Si kunci. Nyata kata menurut kunci dia ngelihat gua. Di mimpi itu dia mungkin saat trans alam dia juga. Iya. Tapi kan gue berpikir nggak bisa terima logika gua. Iya. Kan gua anggap tuh mimpi. Tapi di balik mimpi itu ada petunjuk kan? Jimat itu. Itu. Kemudian nggak lama kemudian jam berapa ya? Jam 3, jam 4 kita kebangun kan. Itu bangun benar karena kita harus siap-siap untuk puncak. Itu pun molor lagi. Karena si Penny sepertinya sakit. Oke. Molor. Singkat cerita kita bangun, sarapan, baru kita puncak. Dan benar tuh Gunung Wilis itu, waduh, setelah dari pas kita nge-camp di situ, itu nggak ada bonus. Dan itu terabas-terabas. Nggak ada bonus, nggak ada. Dan itu di tahun 95 itu ya, wah tuh benar-benar. Kalau gue bilang karakter Gunung Wilis mirip kayak Salak dan Ciremai, bos. Nah, gue belum mau bilang mirip kayak Salak ya. Yo. Atasnya itu. Makanya kita jangan ngerendahin gunung cuman berapa gitu. Iya. Medannya. Astaga, tapi emang di situ bagus banget, secara view-nya bagus. Dan di situ dikasih tahu sama Bambang, ini memang rute gerilanya Panglima Jenderal Sudirman. Oh. Berarti gue ngebayangin, buset tentara kita aja dulu lintas gunung ya. Berhari-hari dengan logis seadanya. Nah kita logis segini masih ngeluh. Wah ini bener kita goblok banget dalam hati gua. Kita libatin aja. Singkat cerita setelah itu, di puncak biasa foto-foto. Lagi nanya foto, tiba-tiba si Coki yang narik. Itu pagi-pagi men. Tarik saya gitu. Kita ngeliat semuanya tuh. Kayak tarik gimana sih? Ada yang narik tapi kita nggak kelihatan. Pagi-pagi jam 6, jam 7. Ketarik. Keseret itu ada yang narik tapi nggak kelihatan. Tolong. Keseret, otomatis apa? Kakinya luka-luka. Kan nggak tahu. Kenapa bisa begitu ya? Gue pikir, mungkin dia ngelihat apa, kesandung atau akar gitu, atau gimana gitu kan. Mungkin ada jebakan atau apa, pemburu. Kan di zaman itu masih banyak pemburu tuh, yang berburu burung. Nggak ada. Tapi sekali lagi kuncinya bilang, mana tuh? Gimana tuh? Kamu mana? Tanya si Penny. Nih, akhirnya ku cerita. Mohon maaf ya, lo boleh percaya boleh tidak, gue mimpi. Gue ceritain. Terserah lo. Karena lo bisa ngelihat. Terserah lo percaya enggak. Si kuncinya itu, diam aja. Akhirnya, yaudah deh, buka GSPR. Bagus banget, men. Si Penny keluarin kalungnya. Udah, akhirnya megang kuncet. Simpen nanti saya balikin pas udah sampai di base camp. Udah, singkat cerita, setelah kita ngobatin kakinya Coki, sian juga sih dia kaki berdarah kan, otomatis dia jalan juga nggak stabil. Udahlah kita turun, setelah makan siang kita turun. Kita turun, dan otomatis di tengah jalan kita kena hujan. Akhirnya mau nggak mau jalan juga agak lambat. Gue nggak tahu itu jam berapa, itu udah masuk maghrib kita jalan terus. Seharusnya kan kalau berhenti. Iya, jalan terus. Dan pas kita lagi jalan, itu dengar suara gamelan. Kunci langsung. Bilang apaan gini? Kan gue kan tentara ya kan? Iya, tahan. Gini.
sepanjang kita jalan. Wah itu bener, wah gila. Dengar suara ketawa-ketawa, itu terbang-terbangan. Ada bayangan terbang-terbang. Gue nggak tahu tuh entah kuntilanak atau apa. Dan pas gue lihat nih bayangan apaan ya, entah itu kuntilanak atau bukan. Gue kayak disiram air. Gue kan akhirnya gue kasar, gue nyumpah, bangsat lu. Serius? Bangsat. Siapa nih? Gue nggak tahu itu kuntilanak atau bukan. Pokoknya jubah panjang putih. Tapi nggak kata-ketawa. Kayak lu gimana sih orang di atas, lu teman nyimparin nyiram ember, seember ke lu, kan kesel gue, bangsat lu. Gue rokok gue lempar ke atas. Kunciin langsung, lihat gue gitu doang. Itu kan sepanjang kita turun itu ketawa, waduh serem banget tuh. Udah sore, udah mau maghrib, wah gitu. Kita pakai itu namanya. Menutup, enggak kapas. Oh, kapas. Tetap masih bunyi, ayo jalan. Jangan sampai, pokoknya kita jangan berhenti, jalan terus. Nah itu pas denger gamelan baru kita berhenti. Ada apa nih mbak? Diem. Itu banyak lewat tuh. Rombongan. Gimana sih rombongan kayak orang mantenan gimana sih? Kalau mau orang seserahan. Hah? Cuman di situ kan ada beberapa nggak bisa lihat kan. Apa nih bagus banget ya. Lewat. Rombongan. Bawa apa sih? Ada kayak tembangan-tembangan gitu. Apaan nih Pak? Diam. Udah lewat, baru kita turun. Jadi ngelewati lintasan kita. Dipotong lintasannya? Iya, dipotong. Yang ngeliat gue, si Kuncen, Coki, Penny, sama Bambang. Beng. Kembangnya beng. Apa nih Beng? Diam. Ya udah diam aja. Itu sepanjang jalan, ini ada yang megang kayak deng. Terus ada yang nembang. Wah itu merinding, bergidik semuanya. Diam aja. Itu diam aja. Udah baca-baca itu, udah kayak orang tolol. Mau ngerokok aja nggak bisa. Mau nyalain korek aja nggak bisa. Saking gemeternya itu. Tapi suara kayak ketawa-ketawa raksasa itu banyak banget. Gitu. Gue nggak tahu tuh. Ketawa siapa nggak tahu. Dan anehnya, kalau kita mendaki gunung, kan logistik udah setengahnya dong. Berarti lo enteng dong. Iya. Tambah berat bos. Anjing. Tukeran deh. Bang, tukeran bang. Oh enggak, lo tukeran. Lo. Udah tukeran. Berat juga. Tiba-tiba si Coki yang kaki luka. Kan jalannya lambat. Tiba-tiba dia ngeraung gitu. Jalan cepet. Kenapa tuh Coki? Kata si Mbak Kuncit. Biarin aja. Saya dampingin. Logika. Jalan udah pincang. Kok bisa jalan ke orang biasa? Terus kayak ngoceh, kayak marah-marah gitu. Dalam hati gue kan bandanya udah di si Kuncet. Ini siapa kan? Gue diem aja. Udah turun. Udah turun. Turun malam. Sampai di base camp kapan? Jam 8, jam 9 malam. Orang di base camp, bukan base camp zaman dulu ya, pondokan lah kayak gitu. Loh kok jam segini mas baru nyampe? Ada badai ya? Kuncen bilang, dalam bahasa Jawa, gini. Lu ganti. Wah pas sampai itu kasihan. Yang tadi perban kita lihat lu kayak Coki cuma setitik, aku jadi banyak. Karena dia bergerak di luar kesadaran dia. Yeah. Kan jadi ngeri ngeliat, jadi merah gitu kan. Akhirnya dibantu sama orang situ. Itu ganti perban segala macam. Udah kita istirahat segala macam. Ya. Makan. Itu makan kita udah orang gila. Makan sama ini. Itu bakal nasi segini, habis sama kita semuanya. Makan kan. Udah istirahat. Wah, gue nggak tahu tuh jam berapa. Pokoknya tidur lelap lah gue. Kebangun kenapa? Coki sama si Feni kesurupan lagi. Terus si Mbah itu bilang, aduh celaka nih. Yang dari sana masih ngikut. Yang dari sana. Apaan tuh Mbak? Dinetralin sama orang situ. Termasuk si Mbah itu. Si Mbah itu juga ngomong, itu gimana sampean bawa tamu gini-gini, kok bisa begini-gini gitu loh. Dari itunya, Bang, kenapa tuh Bang? Itu ini juga ngomongin sama mungkin saya sepuh kampung lebih tua lagi. Enggak Mbak, saya udah gini-gini gitulah. Saya udah bilang gini. Ya ini sudah bawa ini barangnya gitu. Oh gitu Bang. Mbak kenapa Mbak? Udah istirahat. Makanya kalau mau tidur jangan lupa baca doa. Dibilang gitu sama si Coki sama Feni. Kan barangnya masih di Kuncen ini barangnya dia kan. Belum dibalikin tuh belum, masih dipegang si Kuncen itu.
Udah ada istirahat, besok kita baru ngobrol. Nah, istirahat kita, gue nggak tahu jam berapa, bangun kita jam 8, jam 9 pagi, udah kesiangan tuh. Saking capeknya karena malam itu di base camp si Feni dan si Bang Coki itu kesurupan gitu. Kesurupan berantem lagi atau gimana? Enggak, kesurupan biasa. Kayak bukan kesurupan biasa ya, kayak ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk. Itu kalau nggak dipegang sama orang, itu dipegang ini ya, kan ada pendopo kan ada kayu-kayu gitu. Kalau itu robot ya nggak, udah ambruk kita. Emang lo bisa setinggi ilmu lo apa bambu apa mana bisa kalau kecuali pakai gergaji itu diginin bengkok kok. Tenaga gimana bisa kayak gitu? Logika aja lo. Gila tenaga kok gila kayak tenaga raksasa. Memang badan lo gede lo kebilang tapi nggak mungkin lo bisa patahin tuh bambu bulutan gitu, nggak mungkin kalau nggak pakai alat gergaji. Tapi bengkok itu nggak patah tuh, kalau patah udah ambruk semuanya. Terus gue mikir, aduh gak bisa tidur. Ya udah gue doa aja, gue doa selawat aja. Selawat nggak tahu entah berapa kali, ratusan kali. Akhirnya gue tidur. Nah, pagi-pagi bangun, sarapan, kepo dong kalau zaman sekarang. Mbak, itu kenapa sih Mbak kayak ini? Sebentar, Bang Coki ini, Mbak Feni ini, dibalikin. Ini apaan sih? Ya saya ini kalau naik gunung saya disuruh sama bude saya bawa ini kalung ini buat jaga-jaga. Bang Coki juga gitu. Saya bilang sama pade saya, om saya bawa gesper ini buat jaga-jaga kalau di gunung. Tapi kan ternyata jimat yang mereka bawa itu bentrokan dengan para penghuni di situ. Namanya isinya juga makhluk ya kan? Iya. Terus Mbak, kita turun. Kok tas kita berat semuanya? Itu kenapa? Kita udah takut tekeran kok. Saya bakal pakai tas Feni yang lebih kecil. Kok masih berat? Kuncinya ketawa gini. Iya, gue yang bikin serem apa? Ketawanya dia. Gue serem banget. Giginya ompong-ompong. Ini hitam-hitam. Itu serem banget. Gue yang takut itu. Ya, serem banget sih kuncian ya. Serem banget beneran. Asli, mohon maaf ya kayak gitu. Iya, serem banget ya. Itu kenapa Mbak? Jadi kalau di Mas Bambang itu ada anak kecil ngikut ngegelayut, main-main gitu, jadi berat. Terus kalau di Mbak Feni ada ngikut 2 orang, makanya Mbak Feni kan teriak-teriak tuh. Jadi yang ngikut sama si Feni itu ada 2 orang, tampangnya ganteng-ganteng. Begitu Feni nggak mau, ternyata pas aslinya kayak gini-gini lah. Pas ini nggak mau kayak diajak ini kayak mau di ini loh, udah di inilah digituin, ditekap gitu. Makanya si Feni teriak-teriak gitu. Terus Mbak, kenapa itu bisa berantem mereka? Ya itu kodamnya dari si Feni sama Bang Coki berantem. Jadi merasuki badannya. Aduh gue bingung lagi, gue pusing. Apaan tuh kodam? Kan nggak tahu gue. Di tahun itu, tahun 95, apaan sih kodam? Kalau sekarang ada namanya cek kodam ya. Ya kan, Arfi kosong. Ya kan, Angga tumpeng gitu. Apaan sih ya? Oh, terus kalau di Andi ada ngikut nenek-nenek tapi udah datang medok, bawa kipas. Kalau di Novi ada ngikut kayak kakak udah botak terus bawa kayak kendi terus sambil minum tuak. Kalau Bang Coki ada ngikut dia, cewek pakai baju jubah hitam tapi mukanya sedih kayak mungkin ditinggal pacarnya. Tapi dia sama Bang Coki. Nah kalau saya, aduh kalau sampean mah, aduh itu yang dampingin cakep banget 2 orang lagi. Satu pakai pedang, satu lagi pakai panah. Ya terus kenapa berat? Iya ngeglendot. Cakep Mbak, cantik. Oh. Nah, itu waktu kita lewat itu banyak itu siapa tuh Mbak? Banyak suara, oh itu buto ijo. Serem banget, kota-kota itu. Kan kita udah tuh pakai kapas. Buto ijo. Terus Mbak yang kita dengar bunyi gamelan apa gong itu apa Mbak? Itu ada gunung mantu dari gunung mana gitu ke Wilis. Entah di mana. Tapi memang ada. Dulu ada teman saya dulu. Nggak tahu tahun berapa, bertapa sampai sekarang nggak ketemu. Nah loh, siapa itu? Di Wilis. Di Wilis. Ternyata di sana banyak orang bertapa, nggak tahu nyari ilmu. Oh.
Terus si Mbak Kuncin bilang, kan saya bilang, kamu kan sering naik gunung. Kan saya udah bilang di bawah tinggalkan Banda Anda. Cuma kan Bang Coki sama Mbak Feni kan nggak mau. Ini peraturan kita di sini begini. Silakan tanya, saya bukan so tahu. Kita sembari nunggu angkutan yang mau ke arah Kediri dari saudara Bambang. Itu belum datang. Datangnya jam 10-11an kalau nggak salah. Itu sepanjang kita ngobrol tuh horor banget. Jadi bagi gue tuh horornya begitu si Kuncen cerita, wah kita dengerin. Tapi begitu ketawa, wah bagi gue tuh horor, serem banget main giginya. Mohon maaf ya, nyelai, mohon maaf banget. Jadi Mbak Feni dan Bang Coki kalau mendaki gunung, tolong ya taatin peraturan adat istiadat kita. Jadi jimat, men. Jadi pas pampres gue, pas pampres lu bentrok. Sama-sama keluarin beceng. Gitu. Dan kalau sana kan mereka masuk ke raga kita dan kita nggak bisa ngontrol. Nah itu. Wah, tuh Gunung Wilis itu top banget. Jadi di situ baru gue rasain, gila nih pejuang zaman dulu. Gitu, aduh, kalau lu pernah naik Rinjani, 8 Bukit Penyesalan. Kayak gitu, tapi ini lebih ini lagi, kiri kanan jurang. Bukan jurang ya, maksudnya memang jurang tapi tetap ilalang. Lo kalau nggak bawa trekking pole, nggak gini-gini, udah jeblos. Bener. Kalau di Rinjani kan masih kelihatan, terbuka. Di savana. Betul. Gokil tuh di Wilis itu. Jimat, men. Gara-gara jimat. Dan waktu itu ada sesepuh kampung. Kamu orang asli sini ya? Iya, Mbah. Ini Mbah juga, tapi bukan Kuncen. Sesepuh situ, udah tua. Kamu ntar jadi polisi kamu. Nanti kamu mimpin tempat sini Kediri. Enggak, masih nggak mau jadi polisi. Nggak, saya mau jadi tentara. Saya mau jadi pengusaha. Ya, nggak tahu nah. Itu mah urusan Gusti Allah. Gue ingat banget kata-kata itu. Iya. Bapak, enggak, saya mau jadi pengusaha. Emang dia dulu kuliah di Surabaya, kuliah manajemen. Ya, singkat cerita, setelah dari itu kita berpisah, sibukan masing-masing. Berapa tahun kemudian, bener temen gue masuk Akpol si Bambang itu. Akhirnya jadi Kapolres. Dan bener jadi Kapolres Kediri. Dia sempat tugas di tahun 99, sorry. Di tahun 99 dia sempat tugas di Ambon. Setelah Ambon dia masuk Brimob, naik pangkat, ke Jakarta, mondar-mandir, akhirnya jadi Kapolres Kediri. Bro, gue jadi Kapolres Kediri. Wah, itu gue mau cari Mbah itu mana tuh ya, mau ucapan terima kasih. Supaya Mbahnya itu udah nggak ada. Gue bilang, Mbah itu nggak ada, loh inilah ziarah ke makamnya. Udah. Dan Bambang itu memang Nasrani. Tetap sungkem. Ya, cari ahli waris, ya udah akhirnya. Gimana, Bang? Kita ketemu sama ahli waris Mbak. Diceritain itu waktu pengalaman kita Gunung Wilis. Waktu itu ada Mbak yang apa isinya itu ada tua, Mbak Putri. Hah? Oh, nggih. Gitu. Jadi ya gimana? Menurut gue sakti juga. Sakti itu, bro. Jadi Kapolres, jadi polisi loh. Wah, iya. Waktu dia jadi Kapolres, AKBP Letkol. Itu tahun berapa gue lupa tuh. Gue sempat main ke sana ke Kediri. Dan sempat ke Mojo itu base camp. Waktu itu pas dia jadi Kapolres nggak jadi. Mau sempat main ke base camp itu pingop nggak jadi karena dia banyak urusan. Itu si Bambang itu. Jadi buat Bambang, mohon maaf ya gue cerita gini karena ini mengenang memori kita di tahun 95 di Gunung Wilis. Dan gue pertama kali naik Gunung Wilis dan ya, tolong sampaikan salam buat teman-teman yang lain ya, mungkin gue nggak punya kontak lagi, kapan kita ketemuan lagi, reuni. Gitu. Oh gitu ceritanya. Berarti itu apa ya yang dibilang setiap kearifan lokal itu pasti memang ada maksudnya ya. Kita jangan meremehkan ya, karena mereka bikin peraturan pasti karena mungkin pernah ada kejadian ya kan, kayak gitu. Oh berarti kalau kita bawa itu kan jimat itu kan pasti ya maaf ya isinya makhluk juga. Iya. Makhluk yang kita bawa ini sama makhluk yang sudah lama di sana artinya ngerasa lu siapa tempat gua, kan begitu dong. Gua mau jaga dia ya, jadi kan. Ya kan benar. Emang kita berdoa benar. Naik berdoa, turun berdoa. Cuma jimat lu gimana? Lu punya pas pampres, jangan lo bawa lah. Emang
Iya. Emang gua malu ada permusat kan nggak ada. Iya, benar. Ya ternyata ya nggak, mungkin kalau lu bilang bahasa sekarang nggak frekuensi lah. Ini nyolot nih orang belagu kan begitu. Sama kayak gitu, lihat orang. Ini orang zaman kita dulu kan ngeliatnya, ini orang petenten ku tampol juga. Ya udah kayak gitu. Logika gue ya. Iya. Benar. Ya, makanya kalau sama Beng, jadi kayak gini aja Beng. Lu penjaga gue berantem karena nggak cocok. Ya kayak gitu aja ya. di dunia nyata. Nggak usah dia sama si penunggu gunung, sama-sama hodamnya si Feni sama si ini aja masih berantem kan di awal. Berantem, iya. Gila ya. Dan si Mbak Kucing itu kita udah nggak tahu kemana dia. Oh gitu. Nggak tahu. Karena waktu itu si Bang, Beng, itu Beng, Mbak Kucing itu kemana? Gue juga nggak tahu, gue juga nyari dia juga. Karena udah Kapolres loh. Berarti udah berapa? 25 tahun ya? 25 tahun lalu. Wah. Gokil, tapi Makanya kalau kata si Bambang kepanggil ya. Nggak apa bro, ceritain aja kayak gitu. Karena gue sama teman-teman itu udah terpisah kontak. Ya semoga emang lo pernah cerita di YouTube. Semoga mereka lihat gitu loh. Dia lihat penasaran DM atau gimana. Ya udah kita tukar telepon, kopi darat. Kan di mana-mana medsos mempersatukan. Betul. Banyak tuh bro yang juga narasumber. Oh si ini tuh temen SMP gua tuh bro, gini. Nah kayak gitu. Iya. Ternyata ya alhamdulillah sih si Bambang ini ya berhasil lah dia ya. Dan jadi petinggi polisi, yang mudah-mudahan bisa jadi jenderal. Amin. Iya. Ya itu dia si Gunung Wilis, emang itu gunung yang belum pernah gue daki bro, tapi gue denger memang treknya memang rada-rada ekstrim ya di sana tuh. Jadi mungkin itulah sebabnya kenapa dia itu nggak menjadi salah satu gunung favorit. Orang kan ibaratnya yang favorit pasti yang bukan yang rendahin gunung ya, yang tingkat trikinya itu lebih inilah kayak yang misal kayak Gunung Gede gitu. Orang kan ya banyak mau ke sana karena buat semua orang mampu gitu. Tapi kan kalau kayak Gunung Wilis, Salak itu kan nggak semua orang bisa tembus. Tapi memang banyak ya di zaman dulu banyak kerjaan-kerjaan dulu ya, yang dulu pecahan dari Majapahit atau gimana yang gue baca dari sejarah. Terus banyak di layar lebar ada perawanan Mbah Wilis, ada kan film kolosal gitu ya. Terus api Bukit Manore, kan sekitaran itu. Sampai kisahnya Tan Malaka pun berakhirnya kan kaki Gunung Wilis. Iya, jadi tembak sama satuan apa gitu. Ya itu Gunung Wilis juga. Gunung Wilis tuh makanya banyak banget sejarahnya bro. Mulai dari kerajaan sampai kolonial, era kolonial. Iya, kolonial sampai pasca itu pun Gunung Wilis memang banyak ini. Memang jalur bersejarah, banyak generasi lah bisa dibilang. Namanya juga dulu situ juga ada namanya Desa Kresek ya dulu. Tempat apa dulu ya? Lupa tuh. Kresek, iya. Iya tuh ada tuh. Ada monumen apa dulu? Siapa dulu? DITI apa gimana? Iya. Iya situ kan? Kresek, iya. Iya kan? Kan di lereng. Di lereng Wilis juga tuh. Iya tuh. Banyak tuh misteri di situ. Iya. Iya kan? Desa Kresek, Museum Kresek dulu. DITI apa Muso dulu di Adin situ. Kalau nggak salah ada salah satu tokoh PKI yang betul. Yang kebal tuh. Iya. Iya kan? Siapa Mbah Suro apa? Ya nggak tahu, nanti pemirsa jajan malam bisa searching lah. Ya itu bro. Gue tertarik sih sama kisah Gunung Wilis karena terus terang ini gunung yang belum pernah gue daki, tapi dari Bang Heru gue udah dapat literasi ya, mudah-mudahan kalau gue masih kuat gue juga pengen juga ke Gunung Wilis. Tapi itu puncaknya banyak bro ya. Puncaknya banyak, dan juga gue lihat di Instagram udah beberapa open trip nggak ada yang pendakian ke Gunung Wilis, udah banyak. Karena dia kan bisa dari Trenggalek bisa, Ponorogo bisa, mana lagi tuh Blitar kan, Madiun apa kan, dikelilingin tuh. Putaran Jawa Timur ya. Udah banyak jalurnya, dan banyak air terjun terkenal kok di situ. Banyak air terjun terkenal. Oke. Nah itu dia bro, dari kisah ini kita bisa simpulkan ya, kearifan lokal itu jangan pernah kita anggap remeh, karena sebuah peraturan dibuat pasti berdasarkan sebuah kejadian ya. Dengan kisahnya Bang Heru ini kita bisa bercermin kalau memang mereka ya maaf ya ada yang bisa dibilang bandel lah, nggak mau ikutin kearifan lokal, akhirnya terjadi kejadian-kejadian yang nggak pengen dihadapin saat lu naik gunung. Siapa yang mau sih lu naik gunung, temen lu kemasukan bro, wah elah, fair banget ya kan. Kita mau fun di sini malah ngurusin gituan. Oke, Bang Heru nih sebelum kita tutup nih, apa pesan ente nih buat yang nonton nih tentang terkait dengan kisah kita tadi? Ya terkait dari kisah itu kan, kalau gue naik gunung kan, makanya gue pernah, mohon maaf, ada punya slogan, tidak semua pendakian itu menyeramkan. Itu dikarenakan oleh akibat dan sebab dari kita sendiri. Betul. Ya kan, kita nggak ngapa-ngapain, tapi teman kita berulah ya kita kena semuanya. Karena ada pepatah, akibat nilai setitik rusak susu sebelangan. Udah gitu aja. Benar.
Ya kita baik-baik, tapi kita kenapa kena? Ya udah, karena perbuatan teman kita. Betul. Lu berbuat sesuatu, mungkin yang akan nanggung juga teman-teman. Betul. Yang harus pikirin. Jangan egois, bro. Nah, iya benar. Iya benar. Oke deh Bang Heru, thank you banget nih. Udah mau hadir di Jajah Malam lagi. Mudah-mudahan masih ada cerita lagi bisa kita gali abis ini, oke? Amin. Oke, brother. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Heru, lu bisa kirim aja ke WhatsApp yang tertera di sini, kisah lu seperti apa. Kalau memang oke, nanti lu akan datang ke studio, atau kalau lu nggak ada waktu, gue yang datang ke tempat lu. Oke, brother. Bang Heru, kita pamit dulu. Sampai ketemu, bro, di episode selanjutnya. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Heru pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.